Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 6, subtema 2, pembelajaran 3 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Masih bersama dengan Ibu Fiona Ai. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Pertama, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bagian Bahasa Indonesia, di mana kita akan mempelajari tentang pokok pikiran bacaan dari media cetak. Kemudian kita akan melanjutkan pada pembelajaran IPS, di mana kita akan melihat aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan ekonomi sosial budaya Indonesia. Dan yang terakhir, kita akan melanjutkan pelajaran PKN dengan melihat jenis-jenis hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Pada gambar, kita dapat melihat nelayan pulang mencari ikan dari laut. Nelayan memanfaatkan angin darat yang bertiup dari darat ke laut untuk berangkat menangkap ikan di laut. Kemudian, nelayan memanfaatkan angin laut yang bertiup dari laut ke darat untuk kembali ke daratan. Kita akan masuk dalam muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, dan dalam bagian ini kita akan belajar tentang pokok pikiran bacaan dari media cetak. Di dalam buku siswa terdapat artikel Kehidupan Nelayan Pemburu Paus. Artikel tersebut dimuat dalam suatu surat kabar. Surat kabar merupakan salah satu jenis media cetak yang paling banyak digunakan masyarakat. Surat kabar atau koran merupakan salah satu media cetak yang dapat memberikan informasi. Untuk dapat memahami sebuah teks, anak-anak perlu mengetahui pokok pikiran dari setiap paragrafnya. Sebelum mengetahui pokok pikiran dari setiap paragraf, anak-anak harus mengetahui apa itu pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Terdapat 5 langkah untuk menemukan ide pokok. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga akhir. Ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Dan yang kelima atau yang terakhir, tandai info penting dalam setiap paragraf. Sekarang kita akan masuk dalam muatan pembelajaran IPS, di mana kita akan mempelajari tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial budaya Indonesia. Interaksi manusia dengan lingkungan. Apakah anak-anak penggemar ikan laut? Jika iya, maka ikan yang anak-anak nikmati setiap hari adalah hasil interaksi nelayan dengan lingkungan alamnya. Luasnya lautan dan samudera yang mengelilingi wilayah Indonesia memengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat nelayan setempat. Interaksi masyarakat nelayan dengan lingkungannya sangatlah erat. Keterikatan antara masyarakat nelayan dengan lingkungannya terwujud salah satunya melalui kegiatan upacara tradisi nelayan.
Setiap masyarakat nelayan di Indonesia memiliki kegiatan yang berbeda sebagai bagian dari upacara tradisi. Salah satunya adalah masyarakat nelayan Pantai Malo, Kokorotan, Sumatera Utara. Kegiatan nelayan di pantai dan laut tidak hanya untuk pembangunan ekonomi, tetapi juga untuk membangun kehidupan sosial budaya masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk meneruskan budaya kehidupan masyarakat nelayan yang telah dilakukan bertahun-tahun. Kegiatan masyarakat nelayan di satu tempat dan tempat lain tidaklah sama. Hal ini dipengaruhi juga oleh kehidupan sosial masyarakatnya. Dalam kegiatan menangkap ikan di laut terjadi 3 jenis interaksi. Yang pertama, interaksi lingkungan hidup. Terjadi interaksi antara nelayan dengan laut karena nelayan mengambil ikan yang ada di laut. Interaksi sosial. Terjadi interaksi sosial antara nelayan dan nelayan serta pedagang ikan di pasar karena nelayan bersama-sama menangkap ikan dan menjualnya ke pedagang di pasar. Kemudian yang terakhir terjadi interaksi sosial budaya di mana kegiatan ini dilakukan untuk meneruskan budaya kehidupan masyarakat nelayan yang telah dilakukan bertahun-tahun. Kita akan melanjutkan dalam muatan pembelajaran PPKN dan dalam bagian ini kita akan mengenal jenis-jenis hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita akan melihat berbagai hak yang ada di masyarakat. Pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Kemudian, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Selain itu, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Dan yang terakhir, setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Sekarang kita akan melihat 3 kewajiban yang ada di masyarakat. Pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Setelah melihat hak dan kewajiban di masyarakat, kita akan melihat tanggung jawab kita di dalam masyarakat. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera. Kedua, ikut serta dalam pembangunan desa. Ketiga, menjaga lingkungan agar selalu aman seperti mengikuti kegiatan poskamling. Keempat, mengikuti kegiatan desa seperti gotong royong, kerja bakti, dan lainnya. Dan yang terakhir, kita ikut menjaga kebersihan lingkungan agar selalu bersih dan sehat. Sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih.